Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Giri di sini dari channel Obat Gaptek. Dan sekarang saya ketutupan banyak dus besar ini karena di video kali ini kita bakal nge-review mengenai sebuah produk terbaru dari Ecovec, yaitu robot vakum Dibot Osmo T8. Tapi bukan versi yang IV ya, ini adalah versi terbarunya dari yang seri T8, dimana kalau yang IV kan pakai kamera, sedangkan yang T8 ini pakai sensor 3D. Jadi nanti buat teman-teman yang penasaran bedanya apa sih antara yang IV dengan yang biasa atau yang 3D, nanti kita bakal ulas satu persatu. Tapi sebelumnya ini di kanan saya udah ada satu dus besar juga. Ini adalah auto empty stationnya, dimana ini untuk ngebersihin filter yang ada di robot ini. Jadi kita nggak perlu bersihin secara manual. Dan yang terakhir adalah Osmo Pro, yaitu dus yang kecil ini. Ini adalah device tambahan untuk fungsi moppingnya. Sebenarnya di sini udah ada ya bawaannya, tapi ini adalah versi yang lebih canggihnya, yang nanti kita bahas juga sama-sama. Tapi untuk sekarang kita bongkar dulu aja kardusnya. Yuk. Sebagai disclaimer, saya belum pernah pegang unit T8 IV-nya ya. Jadi semua informasi terkait versi T8 IV saya rangkum dari berbagai sumber yang mudah-mudahan bisa kasih kalian informasi seakurat mungkin. Oke? Jadi di dalam dusnya kita bakal dapat satu unit Osmo T8-nya tentunya. Lalu satu buah docking station untuk nge-recharge dan tempat mangkal si T8-nya kalau lagi nggak ada order. Lalu dua buah kabel charge Type B dan Type C, jadi kita nggak perlu plug-in converter lagi. Berikutnya satu buah lap mop yang reusable, artinya bisa kita cuci dan kita pakai lagi. Lalu 5 buah mop yang disposable atau yang sekali pakai. Lalu satu buah filter cadangan. 4 buah side brush, jadi udah ada 2 cadangannya ya. Dan terakhir adalah buku manual dan petunjuk garansinya. Dan ini dia produknya, Dibot Osmo T8. Kita bahas fisik dan spesifikasinya dulu aja ya, sebelum kita jajal kemampuannya. Material utama yang dipakai oleh T8 ini adalah plastik, tapi jangan salah, tampilannya gagah banget ini. Feel-nya juga kokoh dan finishingnya juga sempurna. Sama juga dengan yang IV, T8 ini berdiameter 35 cm dengan tinggi 9,3 cm. Jadi kalau kalian punya furniture yang kakinya di bawah 9,3 cm, ya mau nggak mau harus manual bersihinnya. Di bagian atasnya masih sama dengan yang IV, sama-sama pakai sistem LiDAR yang menggunakan DTOF laser based sensor yang diklaim punya coverage area 2 kali lebih luas dan 4 kali lebih akurat dari sensor laser sebelumnya. By the way, kalau kalian pengen tahu lebih banyak soal LiDAR dan DTOF itu apa, saya kasih link di bawah aja ya. Soalnya kepanjangan kalau saya jelasin di sini. Tapi intinya, fungsi utamanya adalah untuk pemetaan ruangan agar si robot vakum ini bekerja lebih bersih dan lebih efisien. Jadi gini, kalau di robot vakum yang nggak punya sistem pemetaan ruangan, si robot bakal random aja keliling-keliling ruangan, jadi kemungkinan ada area yang beberapa kali dilewatin, atau ada juga yang sama sekali nggak dilewatin sama si robot. Sedangkan kalau di robot yang ada pemetaan ruangannya, dia gerakannya lebih sistematis, biar bisa mastiin nggak ada area ruangan tersebut yang belum dia lewatin. Dan semakin canggih metode sensor laser yang digunakan, maka semakin efisien juga robot vakumnya. Kita lanjut ke bagian depannya. Disinilah letak perbedaan utama antara yang T8 ini dengan yang T8 IV, yaitu sistem deteksi benda dan rintangan yang ada di depan si robotnya. Dimana kalau yang di IV itu dia pakai kamera yang dilengkapi dengan sistem IV atau Artificial Intelligence and Visual Interpretation. Sedangkan kalau yang di T8 ini dia nggak pakai kamera, tapi pakai 3D sensor yang bisa ngedeteksi benda yang ada di depannya hingga ukuran 1 mm. Berikutnya kita ke bagian bawah, rodanya udah punya suspensi kayak gini, jadi dia bisa naik ke karpet atau level lantai yang berbeda hingga maksimal 2 cm. Lalu di bagian depan bawah ada 2 side brush kanan dan kiri yang fungsinya untuk ngambil kotoran di pojok-pojok lantai. Lalu di sini kita bisa buka untuk keluarin main brushnya yang berfungsi ngebantu vakum untuk angkat tanah, rambut, dan kotoran lainnya biar nggak jatuh lagi ke bawah. Mundur sedikit ada dock untuk kain pelnya, karena T8 ini adalah seri Osmo, jadi bisa dipakai untuk ngepel juga. Katanya sih Osmo tuh singkatan dari Olzo Mop, ya agak maksa sih, tapi ya sudah lah ya. Nah, kita tinggal pasang aja mopnya di sini, lalu kita isi airnya dari katup yang ini, tapi jangan kepenuhan ya, dan jangan dicampur bahan apapun, karena takutnya bisa bikin korosi si T8-nya ini. Kalaupun kalian mau pakai zat pembersih, kalian bisa rendam dulu aja kain pelnya sebelum dipasang ke device mopnya ini.
Masih ngomongin soal fitur mopnya, satu lagi bedanya antara yang T8 ini dengan yang T8 IV. Kalau yang T8 IV udah dilengkapi dengan Osmo Pro di paket penjualannya, yang punya kapasitas air lebih besar yang klaimnya bisa nge-cover hingga 185 meter persegi, dan hasil kerjanya pun dikatakan lebih efektif daripada bawaan yang T8 ini, karena sistem rotasinya hingga 480 putaran di setiap menitnya. Tapi nggak usah khawatir, karena kalaupun kita pengen Osmo Pro-nya di versi T8 yang ini, kita bisa beli secara terpisah yang harganya sekitar 800 ribuan lah. Nanti kita coba deh bandingin antara yang bawaan T8 ini dengan yang Osmo Pro-nya. Kira-kira gimana selisih ngebersihinnya? Berikutnya kita balik lagi ke bagian atasnya dan kita buka penutupnya. Di dalamnya kita bakal nemuin tools pembersih yang satu sisi bentuknya brush kayak gini untuk sikat-sikat, sedangkan sisi yang lain bentuknya hook untuk ngebersihin rambut-rambut yang nyangkut di brushnya. Lalu di sini ada wadah kotorannya, bisa kita cabut dan buang kotorannya. Lalu kita lepas dan bersihin filternya, dan kalau udah bersih tinggal pasang lagi filternya dan balikin wadahnya ke dalam, dan T8 pun siap ngebersihin lantai rumah kita lagi. Nah, masih ngebahas soal filter, buat kalian yang mungkin punya villa atau rumah yang jarang ditempatin, atau mungkin kalian mager banget bersihin filternya secara manual tapi pengen lantainya selalu bersih, kalian bisa manfaatin device yang satu ini, yaitu Auto Empty Station, yang fungsinya adalah sebagai charging station sekaligus ngebersihin filter T8 kita secara otomatis. Jadi, tanpa harus kita bersihin secara manual, si T8 ini bakal terus bekerja up to 30 hari, tergantung dari seberapa kotornya lantai kita tentunya. Untuk pengoperasiannya, kita cukup ganti wadah filter ini dengan filter yang support Auto Empty Station-nya. Pastiin kita lepas dulu aja dua kotak kecil yang ini pakai kunci yang udah dikasih di paket penjualannya. Oh ya, ini kuncinya nggak boleh hilang ya, karena saya cek di marketplace tuh nggak ada yang jual. Jadi pastiin kalian simpan di tempat yang aman. Nah, setelah kebuka, baru kita pasang filter otomatisnya. Dan berikutnya kita juga harus pasang trash bin di Auto Empty Station-nya. Trash bin inilah yang harus kita ganti atau bersihin maksimal 30 hari sekali. Dan yang terakhir adalah docking station-nya ini, dimana si T8 bakal otomatis balik ke docking station-nya kalau baterainya udah mau habis atau kalau pekerjaannya udah selesai. Dan setelah baterainya full, kita bisa setting supaya dia lanjutin pekerjaannya yang tadi belum selesai. Tapi itu pun kalau rumah kalian gede banget ya. Karena ngomongin soal baterai, T8 ini dilengkapi dengan kapasitas baterai di 5200 mAh yang bisa bikin T8 ini beroperasi selama 180 menit atau sekitaran 3 jaman lah ya. Which is ini adalah salah satu robot vakum dengan kapasitas baterai terbesar di pasaran. Dan berikut ini adalah ringkasan dari spek yang tadi saya sebutin. Oke, sekarang kita lanjut aja tes kemampuan si T8 ini. Yuk! Di tes ini bakal saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kemampuan vakum dan moppingnya si T8 ini. Yang kedua adalah kemampuan untuk si T8 ini ngehindarin rintangan yang ada di depannya. Dan yang ketiga adalah coverage area pembersihan si T8 ini, seberapa luas dan seberapa detail T8 ini ngebersihin area yang harus dia bersihin. Kemudian yang terakhir adalah fitur-fitur atau konfigurasi yang ada di aplikasinya. Dan kita mulai dari yang pertama, yaitu kemampuan untuk vakum dan mopping si T8 ini. Nah, dari percobaan yang saya lakuin, selama si kotorannya nggak berat-berat amat kayak uang logam misalnya, dan ukurannya nggak lebih besar dari lubang yang ada di main brushnya, maka bakal habis disedot sama si T8 ini. Hebatnya, kotoran-kotoran ini tuh hampir habis disedot pada percobaan pertama, sedangkan sisanya ya bakal dibersihin di putaran berikutnya. Berikutnya saya coba kemampuan moppingnya, dan untuk nyobain moppingnya saya coba pakai noda kopi yang udah saya keringin. Yang pertama saya coba dulu adalah Osmo bawaan T8-nya ini, dan hasilnya sesuai prediksi saya sih. Moppingnya nggak sanggup bersihin noda kopi karena kain mopnya hanya diam aja. Beda banget kalau dibandingin sama seri Osmo Pro-nya, karena kan mopnya berputar di Osmo Pro, maka noda kopi nggak jadi masalah untuk dia bersihin.
Tes berikutnya adalah kemampuan si T8 ini untuk ngehindarin rintangan. Dan dari hasil pengujian yang saya lakuin, walaupun T8 ini jago ngehindarin tangan, tapi kadang-kadang ya masih nabrak juga. Terutama kalau ruangannya sempit dan banyak rintangannya. Jadi saran saya sih baiknya kita rapin dulu lantai kita dari barang-barang yang bisa bikin T8-nya stuck biar kinerja si T8-nya bisa lebih optimal. Sebagai tambahan, saya juga nguji sensor anti jatuhnya yang posisinya di sini nih. Dan saya deg-degan banget sih pas ngujinya ini. Tapi ternyata si T8-nya bisa ngatasin dengan sangat baik. Berikutnya, kalau kita ngomongin soal coverage area, saya bisa bilang disinilah salah satu kehebatan utamanya dari si T8 ini. Karena selama area tersebut bisa dijangkau sama si T8, nggak kepentok sama lebar dan tingginya, dia pasti masuk dan bersihin areanya. Dan ini bisa dilihat dari laporan peta yang ada di aplikasinya, benar-benar detail dia bersihin semua area di rumah saya. Sedangkan teman-teman bisa lihat di kamar ini nggak lengkap reportnya, bukan karena dia nggak bersihin ya, tapi karena sinyal wifi di kamar ini tuh lemah. Bisa dilihat dari warnanya di aplikasinya, jadi gerakan si robot nggak bisa dipantau sama HP saya. Saya kasih tau ini in case teman-teman ngalamin hal yang sama. So, untuk coverage area pembersihannya, saya bisa bilang T8 ini keren banget. Dan yang terakhir kita bahas adalah fitur-fitur di aplikasinya. Kita bisa atur banyak banget konfigurasi di apps bawaannya, dari mulai atur wilayah rumah kita dan kasih nama masing-masing wilayah kayak ruang keluarga, kamar tidur, dapur, dan lain-lain. Sehingga kita bisa perintahin T8-nya untuk bersihin wilayah tertentu aja, atau kita atur urutan ruangan yang mau dibersihin terlebih dahulu. Selain itu, kita juga bisa simpan beberapa peta karena T8 ini support multimap. Misalnya ini studio saya di lantai 2, sedangkan ini adalah wilayah di lantai 1. Jadi gampang banget kalau kita mau pindahin T8-nya ke lantai yang berbeda. Berikutnya, kita juga bisa lihat posisi si Osmo T8 ini lengkap dengan jalur yang pernah dilewatin T8-nya kayak yang tadi kita bahas sebelumnya. Lalu, kita juga bisa atur wilayah larangan, bisa kotak ataupun garis kayak gini, tinggal diatur aja sama jari kita, supaya si T8-nya nggak masuk ke wilayah tersebut. Selain itu, walau si T8 ini bisa ngedeteksi karpet dan bakal ngehindar kalau mode mobnya lagi aktif, tapi kita juga bisa set secara manual wilayah larangan mobnya, biar pas lagi mode mopping, T8-nya nggak bakal masuk ke wilayah ini. Dan konfigurasi lain yang bisa kita atur di aplikasinya adalah jadwal operasional, mau hari apa aja dan jam berapa aja si T8-nya bekerja. Lalu tingkat kekuatan vakum dan yang terakhir adalah tingkat kebasahan mopnya. Jadi cukup lengkap ya untuk pengaturan di aplikasinya. Kesimpulannya, kelemahan T8 ini hanya dua. Yang pertama adalah kemampuannya ngedeteksi rintangan yang belum sampai 100%, which is sebetulnya ini adalah PR semua produsen robot vakum ya. Karena sampai saat ini belum ada robot vakum yang bisa 100% ngehindarin semua rintangan dengan sempurna. Dan yang kedua adalah kemampuan Mob Osmo bawaannya yang belum bisa ngebersihin noda-noda berat. Walau kelemahan ini bisa kita antisipasi dengan pasang Osmo Pro-nya. Nah, terlepas dari dua kelemahan itu, T8 ini punya segudang kelebihan. Dari mulai vacuum power yang sangat kuat, baterai yang sangat besar, coverage area yang bisa dibilang hampir 100%, kelengkapan konfigurasi di aplikasi bawaannya, dan kalau ditambah dengan auto empty stationnya, T8 ini jadi device yang ideal banget buat bikin lantai rumah kita selalu bersih. Sedangkan untuk harganya, di bot Osmo T8 ini dijual di harga 8.600.000-an dan auto empty stationnya di harga 3 jutaan. Tapi kalau mau lebih hemat, kita bisa beli paketan T8 dengan auto empty stationnya sekaligus di harga 10.600.000-an. Lumayan hemat 1 jutaan. Sedangkan untuk Osmo Pro-nya dijual di harga 800.000-an. Buat yang mau beli, saya kasih link ke official store-nya di kolom deskripsi di bawah. Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai robot vakum EcoVac di bot Osmo T8. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman sebelum ngeminang produk yang satu ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga videonya bermanfaat. Giris out, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.